Halo Hypemates, balik lagi bareng aku, Lala, di Hypezone ID. Siapa di sini yang udah nggak sabar pengen tahu gosip paling hot seputar dunia entertainment? Pasti kalian semua tahu dong dua nama yang lagi sering banget digosipin dekat, Fuji dan Verrell Bramasta. Iyap, mereka berdua lagi jadi trending topik di mana-mana. Dari mulai kedekatan mereka sampai spekulasi soal hubungan spesial. Tapi, pernah nggak sih kalian kepikiran di balik sorotan kamera dan gemerlap dunia hiburan, ada apa sih di balik layar kehidupan mereka, khususnya soal keluarga mereka? Nah, kali ini kita bakal bedah tuntas sampai ke akar-akarnya, 8 perbedaan mencolok antara keluarga Fuji dan Verrell Bramasta. Dijamin setelah ini kalian bakal makin kenal mereka lebih dalam. Siap-siap kaget karena ternyata banyak banget loh perbedaan yang mungkin gak kalian duga. Yuk langsung aja kita mulai. Pertama, kita bahas soal posisi dalam keluarga. Fuji itu anak bungsu dari pasangan Haji Faisal dan Dewi Zuhriati. Dia punya 3 kakak laki-laki, mendiang Febri Andriansyah, Franz Faisal, dan Fadli Faisal. Jadi bisa dibilang Fuji ini si bungsu kesayangan. Nah, kalau Verrell Bramasta, dia justru anak sulung dari Ivan Fadila Sujoko dan Vena Melinda. Dia punya adik laki-laki namanya Atala Naufal. Beda banget kan, si bungsu versus si sulung. Lanjut ke poin kedua, ini menarik banget. Perbedaan latar belakang keluarga. Meskipun sekarang Fuji udah jadi selebriti yang hits, tapi asal-usul keluarganya bukan dari dunia hiburan. Ayahnya, Haji Faisal, itu pengusaha tekstil yang punya banyak ruko di Tanah Abang. Ibunya punya bisnis kuliner yang mereka kelola bareng anak-anaknya. Mereka merintis semuanya dari nol Hypemates, beda jauh sama Verrell. Dia itu ibaratnya lahir dan besar di lingkungan artis. Orang tua kandungnya, Ivan Fadila dan Vena Melinda, keduanya adalah pemain sinetron dan film senior di Indonesia. Jadi dari kecil Verrell udah akrab sama gemerlap entertainment. Poin ketiga soal awal karir di dunia akting. Fuji mulai dikenal publik secara luas itu setelah tragedi kecelakaan yang menimpa kakaknya Febri Andriansyah dan kakak iparnya Vanessa Angel di tahun 2021. Dari ketenarannya di media sosial, Fuji memberanikan diri terjun ke dunia akting lewat film Bukan Cinderella di tahun 2022. Kalau Verrell, dia ngikutin jejak orang tuanya di tahun 2014. Langsung dapat tawaran sinetron pertamanya, Bintang di Langit. Setelah itu, ia banjir tawaran sinetron lain kayak Penyihir Cantik, Anak Langit, dan banyak lagi. Cihui banget ya jalannya. Keempat, ini lebih ke detail, fokus orang tua mereka di masa lalu. Kesuksesan orang tua Fuji itu penuh perjuangan Hypemates. Haji Faisal dan istri itu benar-benar merintis usaha dari bawah. Jadi apa yang mereka punya sekarang, itu hasil keringat dan kerja keras luar biasa. Nah, kalau orang tua Verrell, khususnya sang mama, Vena Melinda, emang udah lama banget eksis di dunia artis. Mama Vena itu sering banget warawiri di layar kaca, membintangi berbagai sinetron legendaris. Cihui banget ya jalannya. Keempat, ini lebih ke detail, fokus orang tua mereka di masa lalu. Kesuksesan orang tua Fuji itu penuh perjuangan Hypemates. Haji Faisal dan istri itu benar-benar merintis usaha dari bawah. Jadi apa yang mereka punya sekarang, itu hasil keringat dan kerja keras luar biasa. Nah, kalau orang tua Verrell, khususnya sang mama, Vena Melinda, emang udah lama banget eksis di dunia artis. Mama Vena itu sering banget warawiri di layar kaca, membintangi berbagai sinetron legendaris. Jadi emang passion dan karir mereka itu di dunia hiburan. Kelima, ini nih yang bikin kita makin terenyuh. Kehidupan orang tua Fuji dan Verrell di tahun 1992. Bayangin, di tahun 1992, Haji Faisal dan istrinya itu masih berjuang merintis usaha dari nol. Mereka bahkan pernah tinggal di kontrakan, berbagi tempat tinggal sama penyewa lain buat bertahan hidup. Respek banget perjuangan mereka. Di tahun yang sama, yaitu 1992, Mama Verrell, Vena Melinda, lagi aktif-aktifnya di kontes kecantikan. Bahkan, beliau berhasil jadi pemenang Wakil 1 None Jakarta Barat dan pemenang Abang None Jakarta. Beda banget kan? Satu lagi berjuang keras di kontrakan, satu lagi udah bersinar di panggung kecantikan. Poin keenam, ini sensitif tapi penting buat kita tahu.
Fuji kehilangan anggota keluarga, sementara Pharrell menjadi anak broken home. Cobaan besar menimpa keluarga Fuji di tahun 2021. Kakak dan kakak iparnya meninggal dunia dalam kecelakaan. Sejak saat itu, Fuji jadi tulang punggung buat merawat Gala, anak sematawayang mendiang Febri dan Vanessa. Kedekatan mereka luar biasa. Bahkan mendiang Vanessa pernah bilang kalau Fuji itu layaknya pengganti dirinya. Berat banget ya cobaan yang mereka lalui. Di sisi lain, cobaan hidup Pharrell datang di tahun 2014. Orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Pharrell harus menjadi anak broken home di usia 17 tahun dan dia harus hidup mandiri karena nggak bisa memilih ikut mama atau papanya. Hati-hati banget ya hype mates rasanya. Ketujuh, kelanjutan dari poin sebelumnya, orang tua Pharrell Bramasta telah bercerai. Setelah bercerai dari Vena Melinda, Papa Pharrell diketahui sudah menikah lagi dengan Nyai Sarni. Dan yang bikin salut, Pharrell punya hubungan yang sangat dekat sama mama tirinya. Keren banget ya. Sedangkan Fuji, keluarganya masih harmonis dan utuh. Kedua orang tuanya, Haji Faisal dan Dewi Zuhriati, masih menjaga pernikahannya dengan baik. Mereka sering banget terlihat bersama di berbagai kesempatan, bahkan turun tangan juga merawat Gala. Keluarga yang kompak banget. Dan yang terakhir, poin ke-8, ini plot twist yang gak banyak orang tahu. Sama-sama memiliki keluarga politikus. Fuji, sebagai anak bungsu dari Haji Faisal dan Dewi Zuhriati, punya akar keluarga yang erat kaitannya sama tradisi Minangkabau. Dan tahu nggak sih, Haji Faisal itu juga terjun ke dunia politik, bergabung dengan Partai Amanat Nasional, PAN. Begitu juga dengan Pharrell Bramasta. Latar belakang keluarganya di dunia politik itu berkat sang mama, Vena Melinda, yang tergabung di Partai Perindo. Dan sekarang, Pharrell juga ikutan terjun ke dunia politik. Dia gabung di partai yang sama dengan Papa Fuji, yaitu PAN. Wah, ada benang merahnya juga ya mereka. Nah, hype mates, itu dia 8 perbedaan mencolok antara keluarga Fuji dan Pharrell Bramasta. Gimana menurut kalian? Beda banget kan latar belakang dan perjalanan hidup mereka? Meskipun begitu, satu hal yang pasti, mereka berdua sama-sama berasal dari keluarga yang menjunjung tinggi kerja keras dan pantang menyerah. Nggak heran kan kalau mereka bisa sukses di usia yang masih muda. Jadi, setelah tahu semua ini, apakah ini bisa jadi salah satu alasan kenapa mereka bisa saling melengkapi? Atau justru, perbedaan ini yang bikin hubungan mereka makin menarik? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya. Jangan lupa juga like video ini kalau kalian suka, share ke teman-teman kalian biar makin banyak yang tahu, dan yang paling penting, subscribe channel Hypezone ID ini dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan update terbaru dari kita. Aku Lala, pamit undur diri, sampai jumpa di video Hypezone ID selanjutnya. Tetap update dan selalu positif ya Hype Mates, bye!